Baik, sekali lagi selamat pagi, selamat hari Sabat untuk kita semua yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Sabat, tanggal 5 Juli, ya, tanggal 5 Juli tahun 2025. Kita akan memulaikan kita punya Bible study atau pelajaran dari eh, pekabaran malaikat yang ketiga. Oke, sorry ya. Iya, pekabaran malaikat yang ketiga. Dan kita ini sudah di chapter 11. Dan seperti yang dikatakan sebelumnya, tujuan kita adalah untuk mempelajari chapter 12, di mana kita eh, bisa melihat perbedaan dari pembenaran oleh iman versi Katolik dan pembenaran oleh iman versi Protestan. Dan itu sangat luar biasa di chapter 12. Tetapi sebelum di chapter 12 ada hal-hal yang menyangkut itu di chapter 12 yang harus kita pelajari dari chapter 10. Dan luar biasa kita sudah mempelajari chapter 10 waktu yang lalu di 3 pertemuan, dan itu sangat luar biasa. Dia punya berkat bagi kita. Banyak yang kita dapatkan dari pelajaran di sana, dan kita akan sedikit review pada pagi ini sebelum kita akan eh, lanjut pada chapter 11. Dan kembali ya, untuk mengingatkan saudara-saudara, ini adalah Bible study dan saya hanya memandu untuk eh, pelajaran ini. Saya bukan tahu segalanya tentang pelajaran ini. Makanya ini sangat dibutuhkan untuk saudara-saudara untuk kasih tambahan, komentar, pertanyaan, ataupun ada sanggahan-sanggahan yang perlu kita diskusikan. Dipersilakan ya saudara-saudara. Ini eh, kapan saja mau dipotong pun tidak apa-apa. Dan ini karena ini kita diskusi Bible study, dan eh, semua bisa untuk apa memberikan masukannya. Baik, kita akan review dari pelajaran dari chapter 10 sebelum kita mulai di chapter 11 ini. Ada 3 pertemuan pada Sabat yang lalu dan hari Minggu yang lalu tentang chapter 10. Nah, di chapter 10 itu sebenarnya ini chapter 10 dan chapter 11 ini kita membahas dari Wahyu 3 ayat 18. Di Wahyu 3 ayat 17 dan 18 ya. Kita akan baca, kita akan baca di Wahyu 3 ayat 17 dan 18. Dia bilang, "Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat." Ini ayat yang sudah sangat sering kita dengar ya. Dan ini kenapa ini sangat apa ya, sering kita tertanam dalam pikiran kita, karena ini adalah ayat untuk jemaat di periode Laodikia. Dan kita tahu kita hidup di masa ini ya, di periode Laodikia dari tahun 1844 ya kalau nggak salah, sampai sekarang ini, sampai kedatangan Tuhan. Ini adalah jemaat yang terakhir, atau periode jemaat yang terakhir, jemaat Laodikia. Dan ini kondisinya, jemaat Laodikia kita ini miskin, buta, telanjang. Ini kita melarat, malang, dan eh, ya kita miskin, buta, dan telanjang. Tetapi kita pikir kita tidak kurang apa-apa. Itulah kita ya. Kita ini suam-suam kuku dibilang. Dan ini eh apa namanya? Dengan kondisi ini, makanya Tuhan ini kan menasihatkan kita ya. Ini dibilang supaya kita membeli emas. Dan ini yang emas ini yang telah kita pelajari waktu lalu. Dan sedikit tentang pakaian putih ya. Jadi waktu chapter 10 kita belajar tentang emas dan pakaian putih ini. Emas dan pakaian putih. Nah, eh, jadi ini versi bahasa Inggrisnya ya. Kita lihat di versi bahasa Inggrisnya.
dibilang, tapi sebelum membahas tentang emas, dia membahas tentang counsel ya, I counsel thee. Ini dia menasihatkan kita untuk beli. Nah, kenapa dia menasihatkan kita untuk membeli? Karena kita nggak punya ini emas ini. Kita ini malang kan? Jadi supaya kita kaya, kita harus ada emas. Nah, ini emas ini yang membuat kita kaya. Emas ini yang membuat kaya. Nah, ini di awal dibilang di dari chapter 10 itu dia bilang I counsel thee. Saya menasihatkan kamu. Nah, yang menasihatkan kita tentu namanya itu penasehat atau counselor ya, counselor. Jadi Tuhan ini mau dia itu sebagai counselor kita atau penasihat kita. Nah, sebagai penasihat kita tentunya penasihat kita tentunya kita berbahagia karena kita tahu ini counselor ini asalnya dari mana? Ini counselor ini asalnya dari surga. Dia ini sangat berhikmat, dia tahu segalanya. Ini kita punya counselor ini counselor yang luar biasa ya. Sangat bilang wonderful counselor. Sangat luar biasa kita punya counselor ini. Makanya di awal-awal dibilang waktu di chapter 10, ketika ada sesuatu yang kita mau tanyakan ke siapa? Mau tanyakan ke siapa? Apakah ke tua-tua kah, ke pendeta kah, atau ke siapa? Makanya ini, kalau ini ada counselor yang sangat luar biasa, tentunya katanya kita bisa tanya langsung kepada counselor ini. Nggak salah juga sebenarnya kita kamu tanya ke pendeta atau ya kepada yang lain, tetapi kita nggak boleh bergantung kepada mereka ini atau kepada manusia. Makanya waktu kita belajar tentang counter living, ada orang-orang tertentu yang memang ada dia punya bakat atau dia punya eh, apa namanya talenta untuk menasehati. Tetapi katanya gitu kita harus berhati-hati. Tetapi yang paling utama yang harus kita jadikan counselor atau penasihat kita adalah Tuhan ya. Kenapa ini lebih jelas di sini? Karena dia bilang bahwa dia ini counselor, dia ini penasihat kita. Jadi tanyakan segala sesuatu pada dia. Ada masalah-masalah kita tanya kepada dia. Tanya langsung, kita bisa tanya langsung kepada dia. Dan dia akan dengan senang hati memberikan nasihat atau jalan keluar bagi kita. Nah, ini penasihat ini dia menganjurkan kita untuk membeli daripadanya ini gold tried in the fire. Emas yang telah diuji dalam api. Ini kalau di apa namanya ayat 17 dia bilang kita miskin, malang buta. Ini bagaimana ini orang miskin mau beli? Ada uang enggak dia? Ada uang orang miskin mau beli daripada ini penasihat ini bisa nggak sebenarnya mau beli? Ini kata beli ini sebenarnya mungkin suatu kiasan ya untuk membeli karena kita nggak mampu sebenarnya untuk membeli. Ini sebenarnya dia mau kasih aja kepada kita ya. Ini kata buy ini. Nah, kenapa kita harus membeli? Karena kita nggak punya. Kita nggak punya sedangkan dia punya. Jadi kita harus beli. Kita nggak punya, beli dari dia yang punya. Dan yang mau dibeli ini emas yang diuji dalam api. Ini yang kita pelajari waktu lalu ya. Apa itu emas? Apa itu emas? Kalau di eh, dunia sekarang ini ya, kita tahu emas ini adalah logam mulia atau suatu logam yang sangat berharga dan apa yang diperlakukan terhadap emas ini kita pelajari. Emas ini katanya disimpan dalam kotak kecil, terus ditaruh di dalam kotak yang lebih besar, terus setelah ditaruh di kotak yang lebih besar, ditaruh lagi di dalam brankas. Terus setelah taruh dalam berangkas, ditaruh dalam suatu ruangan dengan pintu besi. Di dalam pintu besi, kemudian ditutup, dikunci, dan dijaga oleh apa? Tentara atau dijaga oleh petugas keamanan atau security untuk supaya ini tidak dicuri. Kenapa diperlakukan seperti itu? Itu emas itu karena emas itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat mahal ya, sangat mahal ini emas. Ini luar biasa dia punya berharganya ini emas. Sangat berharga. Sampai dijaga sedemikian rupa ya. Sampai dijaga sedemikian rupa.
Nah, ini counselor ini bilang bahwa ini emas ini adalah yang kita sudah pelajari waktu lalu. Emas ini adalah iman yang diuji, iman yang diuji, iman ya, ujian iman, ujian iman. Dan dibilang ujian iman yang paling kecil pun, yang paling lemah itu lebih berharga daripada emas yang disimpan di berangkas-berangkas yang ada di dunia ini. Waduh, sedangkan emas itu yang kita tahu yang disimpan di berangkas sangat berharga, dan dibilang bahwa ujian iman itu lebih berharga dari itu. Waduh, ini apa namanya, suatu penekanan yang luar biasa di mana kita punya ujian iman yang paling kecil itu sangat-sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Ini kalau mau dibilang dengan kata-kata susah ya. Ini berharga sekali, ini apa? Ujian iman ini. Kenapa dibilang seperti itu? Karena iman ini, karena ujian iman ini yang akan namanya dibilang ujian iman ini yang akan menuntun kita kepada Sion. Ujian iman ini akan menuntun kita pada apa? Kepada Sion atau kepada keselamatan, di mana emas di sana, saudara-saudara, ketika kita sampai di Sion itu, sampai di kerajaan surga, emas itu menjadi apa? Yang kita injak-injak ya. Itu tidak berharga itu, maksudnya kurang berharga kalau di surga itu menjadi apa? Yang kita injak-injak di tanah. Ini iman ini yang akan menuntun kita ke sana ya, untuk menuntun kita ke dalam kerajaan surga di mana kita bisa bertemu dengan Kristus, itu jauh lebih berharga daripada emas manapun. Ini sangat luar biasa ya. Emas ini. Terus dibilang ya, ini waktu lalu kita pelajari, eh, ah, ini emas itu adalah ujian kan dibilang. Ujian, oh sorry, ya, ujian atau emas yang dimurnikan dalam api. Sebagaimana emas ini tahan akan api, dan ketika dia dibakar, dibakar itu, ketika dia keluar setelah pembakaran itu, dia akan menjadi lebih murni ya, menjadi lebih murni, menjadi menjadi lebih murni ketika lewati itu pembakaran. Itulah iman kita ketika melalui ujian ya. Iman kita ketika melalui ujian akan sama seperti emas ini yang sangat berharga. Terus ini ayat yang kedua yang kita pelajari waktu lalu, ini di 1 Petrus 4 ayat 12. Dia bilang beloved, ini beloved ini saudara yang kekasih, atau ini kita ini kekasihnya. Beloved ini kayak lebih daripada teman ya. Ini eh, sangat dikasihi. Ini kita, ini dibilang beloved, ini kita saudara-saudara yang sangat dikasihi. Dibilang think it not strength concerning the fiery trial which is to try, is to try you. Atau dibilang ini, eh kalau bahasa Indonesia dia punya terjemahan, dia bilang janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Tapi coba kita lihat ya, dia punya kata-kata bahasa Inggris. Ini dibilang think not strange, atau jangan merasa asing sehubungan dengan apa? Fiery trial atau nyala api siksaan, atau pencobaan, pencobaan yang bernyala-nyala yang mencoba kamu, dia bilang begitu. Nah, mari kita perhatikan di kata strength ini ya, atau kalau terjemahan bebasnya ke bahasa Indonesia asing ya. Kalau terjemahan di Alkitab bilang heran. Mari kita lihat ya, ini dia bilang think not strange. Jangan kamu merasa asing sehubungan dengan ini, pencobaan ini ya. Dia bilang, as though some strange things happen unto you. Seolah-olah sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ah, ini di bahasa Indonesia kurang dapat dia punya makna ya. Ini bilang seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Tetapi seolah-olah ada sesuatu yang asing ya katanya yang terjadi kepadamu. Ah, ini yang Ate Jones coba bahas di chapter 10 itu. Dibilang ini eh, apa namanya? Ini cobaan ini jangan kamu anggap dia strength. Kemudian dia mencoba apa namanya? Perumpamakan sebagai stranger ya, atau orang asing. Jadi kalau kita katanya ketemu orang asing, tentu kita malu-malu atau kita coba menghindar karena kita nggak tahu ini orang asing ini siapa, ini seperti apa. Jadi kita kayak
nggak mau ya untuk berhubungan dengan orang ini karena dia asing. Makanya dibilang think not strength. Jangan anggap orang asing ya. Ini orang asing ini tentang yang cobaan-cobaan kita jangan menganggap itu asing. Tetapi perlakukanlah pencobaan-cobaan ini sebagai apa katanya? Sebagai suatu kenalan. Sebagai atau orang yang kita kenal. Jadi ketika kita ketemu di jalan, hey, apa kabar? Bagaimana ini? Tanya-tanya atau ketika dia mau ketuk di pintu mau masuk di rumah kita, kita apa? Silakan masuk dan kita akan sangat terbiasa dengan orang ini. Dan kita berpikir bahwa kita not strength ya, bukan asing ini. Ini sahabat kita. Aduh, ini luar biasa ini. Sangat luar biasa. Cobaan itu kita anggap sebagai sahabat kita yang akan selalu menyertai kita, akan datang ya. Akan datang dan ketika dia datang kita akan menyambutnya dan kita tahu bahwa strength ini orang ini atau pencobaan ini adalah cara Tuhan bagaimana untuk memurnikan kita dan apa namanya? Memurnikan kita dan akan menuntun kita kepada Sion. Memurnikan kita kepada Sion. Makanya dibilang jangan di ayat lain ya dibilang ya ketika berbahagialah ketika kamu katanya jatuh ke dalam berbagai-bagai cobaan. Bagaimana saya mau berbahagia ketika dalam cobaan, dalam ujian api? Kenapa kita mau berbahagia? Karena ini, ujian ini ia akan memurnikan kita. Jadi kita harus tahu bahwa ujian akan memurnikan kita dan ujian inilah yang akan memimpin kita kepada Sion. Itu ya seperti itu. Jadi Jadi ini Tuhan izinkan supaya apa namanya? Tuhan izinkan supaya apa? Kita bisa dimurnikan. Dan pelajaran lain dari ini ya, ketika kita jatuh dalam pencobaan, dibilang kita bisa melihat karakter kita yang sebenarnya seperti apa. Kemampuan kita sebenarnya seperti apa. Ketika jatuh dalam pencobaan, ketika kita dicoba dalam nyala api siksaan ya, ini cobaan-cobaan atau eh, ya pencobaan kita akan menyadari kita punya kemampuan sampai di mana. Kita ini tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Kita ini lemah, akan menunjukkan kita bahwa kita itu miskin, buta, telanjang ketika kita apa? Jatuh di dalam apa? Dalam ujian atau nyala api. Kita ini sebenarnya melarat, nggak bisa bikin apa-apa. Itu yang membuat kita sadar akan apa? Keberadaan kita ketika kita apa? Jatuh dalam hal-hal seperti itu, dalam pencobaan. Makanya ini dinasihatkan kita untuk beli emas yang dimurnikan, emas yang diuji dalam api. Ketika kita melewati itu, kita bisa tahu, aduh kita ini lemah, saya ini telanjang, saya ini miskin, dan saya membutuhkan seseorang yang bisa menolong saya. Itulah emas yang dimurnikan dalam api. Oke, sampai di sini saudara-saudara ini review. Mungkin ada yang mau tambahkan tentang emas yang dimurnikan dalam api ini, yang kita sudah pelajari, di mana Tuhan mau kita mau mau menjadikan dia sebagai penasihat ya atau counselor. Ini sangat luar biasa. Oke, oke. Kalau belum ada saudara-saudara, jadi dua ayat ini ya yang kita pelajari waktu lalu dan ini apa namanya? Ketika kita jatuh dalam pencobaan, tentunya kita mau mengambil seseorang sebagai penyelamat kita ya atau yang mau menolong kita, yaitu Yesus Kristus. Waktu lalu juga kita belajar tentang kota perlindungan ya di chapter 10 itu, di mana kota perlindungan ini eh, adalah suatu kota yang diciptakan atau dibuat bagi orang-orang yang membutuhkan perlindungan ya. Contohnya waktu lalu kita sudah baca, sudah pelajari, misalnya ketika sedang katanya di hutan misalnya sedang memotong kayu. Ketika sedang potong kayu, tanpa sengaja itu kapak itu lepas dan kena di leher atau di kepala orang lain. Nah, ketika kena di itu orang itu mati ya, orang itu mati
Dan tentunya ketika ada sanak keluarga atau teman yang mati, keluarganya ini pasti akan mau balas dendam akan orang yang melakukan ini. Makanya orang ini harus lari ya. Dia lari eh, ke tempat-tempat namanya ke tempat-tempat perlindungan, kota perlindungan ini. Nah, selama dia di dalam kota perlindungan ini, dia aman di sana. Dia aman di sana. Yang akan membunuh dia tidak akan bisa membunuh dia ya, tidak bisa melakukan apa-apa kepada dia karena dia terlindung di situ ya. Nah, jadi pertanyaan waktu lalu, siapa yang melindungi dia di kota perlindungan itu? Dibilang yang menjadi perlindungan dia adalah tembok kota itu dan orang-orang yang diam di dalam kota itu adalah yang melindungi dia. Jadi orang yang dikejar-kejar ini yang melakukan kesalahan dan apa namanya, yang melakukan kesalahan eh, dan mau dibunuh ya, dan mau dibunuh karena sudah melakukan kesalahan, terlindung oleh apa? Kota itu, oleh tembok kota itu, dan oleh apa? Orang-orang yang diam di dalam kota itu. Dan kota perlindungan itu sama seperti mengibaratkan tentang apa? Yesus. Jadi, selama kita berada di dalam kota itu, atau selama kita berada di dalam Yesus, kita itu terlindungi daripada orang-orang yang mau membunuh kita, atau kita bisa bilang terlindung dari setan. Dan makanya waktu lalu George berkata, kalau misalnya katanya, ah, dan apa namanya, waktu lalu dibilang ya, dia aman di kota itu sampai hakim, ya hakim ya, sorry, eh, imam besar meninggal ya. Kalau imam besar meninggal atau mati, baru dia bebas ya ketika dia keluar dari kota itu. Sudah aman dia kalau imam besarnya sudah meninggal. Dia aman selama imam besarnya apa namanya sudah meninggal, dia bisa keluar dari kota itu. Nah, kalau imam besarnya belum meninggal, terus dia keluar dari kota itu, darahnya menjadi tanggungannya sendiri. Dan ini dibilang ya, ini ketika kita dalam kota perlindungan itu sama seperti kita tinggal dalam Yesus. Nah, dibilang seandainya imam besar itu belum meninggal, dan misalnya sudah 20 tahun dia di kota perlindungan, dia bilang, ah, mungkin orang-orang itu sudah lupa dia punya kesalahan. Dia coba mau keluar dari kota itu. Dibilang, apakah itu bisa seperti itu atau amankah untuk orang itu? Dia bilang, tidak aman. Dan ketika kalau dia dibunuh, darahnya menjadi tanggungan dia sendiri. Nah, ini sama seperti kita ya, saudara-saudara. Ketika kita berlindung dalam Yesus, kita aman dari apa? Serangan-serangan setan yang mau menghancurkan kita. Tetapi ketika kita suatu kali kita pikir kalau kita aman dan kita keluar dari Kristus, aduh itu adalah kita menjadi sasaran empuk setan dan kematian kita menjadi tanggungan kita sendiri, salah kita sendiri ya. Ini makanya selama kita berada di dalam kota perlindungan, tetaplah di kota perlindungan itu. Jangan merasa bahwa kita aman ya. Jangan kita merasa kita aman kalau kita terus kita mau keluar. Jangan seperti itu. Kita aman kalau kita berada dalam apa? Perlindungan Kristus, berada dalam Kristus. Itu yang kita pelajari ya waktu lalu. Dan di waktu lalu juga kita belajar sedikit tentang jubah putih. Dan di chapter 11 ini kita akan sedikit lanjutkan tentang jubah putih ini. Dan jubah putih ini dibilang jubah ini dia punya apa namanya alat penenun ini jubah ini dijahit kan, dianyam atau ya dia punya alat penjahit itu berasal dari surga. Dan ini pakaian ini pakaian kan biasa kita pakai dan kita bisa lah habis pakai lepas. Tetapi pakaian jubah putih ini katanya dirajut dengan daging kita, di dalam daging kita. Aduh ini luar biasa. Dan ini adalah kebenaran Kristus. Jubah putih adalah kebenaran Kristus yang dirajut di daging kita. Dan ketika itu katanya Tuhan mau merajut kita punya jubah ini, kelihatan dari luar ini kayaknya acak-acakan ini atau nggak jelas. Karena yang tahu dia punya pola hanyalah orang yang apa? Yang tahu pola untuk membuat jubah itu hanyalah yang apa? Penjahit itu atau yang melakukan merajut itu yaitu Tuhan yang tahu polanya seperti apa. Kita yang lihat mungkin aduh ini
Sudah tidak betul ini, kayaknya salah ini dia punya ini. Atau kayak acak-acakan. Tetapi dia bilang, ini Tuhan yang tahu, kita nggak tahu dia punya apa. Dia punya polanya seperti apa. Biarkanlah apa. Tuhan yang apa. Tuhan yang rajut, ia punya benang-benang seperti apa. Dan pada akhirnya kita akan lihat itu akan menjadi suatu apa. Jubah yang indah bagi kita. Kita akan lihat pada akhirnya itu akan menjadi jubah yang indah. Sama seperti yang waktu lalu ya, di waktu Brother Dolphin membawakan ini. Jadi ada orang yang menggambar dari atas ke bawah. Ini ketika dia gambar seperti sesuatu yang lain satu. Dan ketika dia balik itu lukisan, lukisan itu ternyata gambar Tuhan Yesus. Mungkin dia punya gambaran sedikit seperti itu ya. Ketika kita lihat bagaimana Tuhan mau coba mau bikin kita, kayaknya kita ini gak sama seperti orang lain. Orang lain itu sudah sukses, jalannya mereka mulus, eh pokoknya jauh dari kita, lebih dari kita. Teman-teman kita jalannya, oh mereka sudah sukses, mereka ini seperti ini. Sedangkan kita banyak sekali masalah yang terjadi. Kayaknya acak-acakan hidup kita. Tetapi itu biarkan kita biarkan Tuhan yang merajut kita itu melakukan pekerjaannya. Dan kita akan lihat pada akhirnya kita punya jubah itu sangat indah ketika Tuhan memperlihatkan keseluruhannya, di mana dia bagaimana dia merajut itu, semuanya terbaik untuk kita. Jadi jangan lihat dari apa mata kita. Nanti kita akan belajar pada chapter 11 ini. Ini pengertian apa namanya? Kebenaran iman itu dari Tuhan itu bukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Selama kita belajar tentang pembenaran oleh iman dan itu menurut pikiran kita, itu adalah pemikiran pembenaran oleh iman yang salah. Ini harus semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan yang rajut, pemikirannya adalah pemikiran dia sendiri, bukan pemikiran kita. Oke, saudara-saudara, ini yang sedikit yang kita pelajari di chapter 10 dan ini sangat luar biasa ya menguatkan iman kita tentang dari chapter 10 ini dan kita akan lanjut di chapter 12 ini. Mungkin ada saudara-saudara yang mau tambahkan dari yang sudah kita pelajari. Dipersilakan saudara-saudara. Oke, kalau belum ada kita lanjut ya di chapter 11 ini dari apa namanya? Pekabaran malaikat yang ketiga, chapter 11. Eh, os- ya, chapter 11. Saudara-saudara bisa lihat ya dia punya share screen. Oke, baik kita akan eh, baca ya saudara-saudara dan ini saudara-saudara seperti dibilang tadi saudara-saudara bisa kasih masukan atau pertanyaan atau sanggahan kapan saja ya, kapan saja. Dan saya akan setiap akhir paragraf saya akan berikan kesempatan ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditambahkan di tengah-tengah tidak masalah ya. Oke, kita mulai ya. Dibilang bagian Alkitab yang sedang kita pelajari dalam seri eh, pelajaran ini, seperti yang Anda ingat, adalah nasihat dari saksi yang benar. Hal yang kedua yang dianjurkan untuk kita beli, kita telah mempelajari hal yang pertama pada pertemuan sebelumnya. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Itulah pelajaran kita pada pelajaran terakhir. Nah, itu yang sudah kita bahas tadi, kita review. Tuhan menganjurkan kita membeli emas, karena kita ini miskin ya, saudara-saudara. Jadi ketika kita punya emas, sesuatu yang berharga, kita itu kaya. Dalam pengertian bahwa kita ini sebenarnya miskin rohani. Ketika kita memiliki ujian-ujian iman, kita itu menjadi kaya akan rohani, kaya iman. Dan itu sangat-sangat berharga. Menjadikan kita kaya, bagaimana orang kaya ya, punya segala sesuatu. Begitulah kita kalau memiliki apa? Melewati banyak-banyak cobaan ya. Ini luar biasa. Pelajaran kita malam ini dimulai dengan hal berikutnya. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku pakaian putih
supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Ini sebenarnya sudah dibahas sedikit di ujung dari chapter 10, tetapi ini akan dibahas lagi oleh apa namanya, E.T. Jones ya, dibahas oleh Brother Jones lagi, pelajaran selanjutnya ya tentang jubah putih ya, atau pakaian putih atau white raiment ya. Dan saudara-saudara, kita lihat ini adalah khotbah di mana ketika Jones bertanya, jemaat menjawab. Dan seperti kita lihat ya, ini jemaat yang waktu itu yang sedang mendengarkan ini, mereka sudah sangat memahami apa yang dikhotbahkan ini ya. Dan ketika mereka menjawab selalu betul. Betul. Karena apa? Khotbah ini, pekabaran ini sudah dibawakan 4 tahun sebelumnya ya. 4 tahun sebelumnya di 1888 di Minneapolis. Dan ini kita tahu 4 tahun setelahnya ya, di General Conference ya. Dan ini eh, jemaat atau sidang atau yang hadir di acara itu sudah mengetahui sebenarnya apa ini pembenaran oleh iman. Makanya waktu itu dibilang sedikit lagi sebenarnya Tuhan itu sudah mau datang. Kalau kita belajar selanjutnya di chapter 23 kalau nggak salah ya, chapter 21 atau 22, sebenarnya undang-undang hari Minggu pada waktu itu sudah mau keluar, sudah mau keluar. Karena waktu itu ada saya agak lupa ya, ada konser kalau ya konser, dan konser itu mau diadakan hari Minggu dan ada mereka bawakan di Kongres. Waktu itu mau untuk mau bilang bahwa akan dibuat undang-undang hari Minggu supaya eh, apa namanya, eh, untuk tidak melakukan kegiatan pada hari Minggu. Sebenarnya sudah mau dilakukan pemberlakuan undang-undang hari Minggu. Waktu itu ada pameran World apa ya, saya agak lupa ya waktu itu, World eh, pameran dunia ya waktu itu yang terjadi di Amerika, yang dibikin di Amerika, dan akan ada konser, dan ada yang mau dibikin hari Minggu. Jadi ada di Senat itu ada pembahasan di sana dan akan direncanakan untuk dibuat undang-undang hari Minggu harusnya keluar waktu itu. Nah, seiring dengan pekabaran ini keluar, undang-undang hari Minggu waktu itu mau keluar. Tetapi kita tahu itu tidak jadi ya waktu itu, undang-undang hari Minggu tidak jadi dilaksanakan. Dan kita tahu pekabaran ini juga ditolak waktu itu. Nah, kita lanjut ya. Ini membahas tentang ketelanjangan yang memalukan ya. Ini ketelanjangan atau kita punya pakaian putih akan diberikan. Nah, ini jemaat ini tahu sebenarnya apa pengertian dari pembenaran oleh iman ini atau pakaian putih dan lain-lain, karena ini sudah dibahas waktu tahun 1888. Terus ditanya, ini Jones tanya, apakah pakaian itu? Mereka bilang kebenaran, dibilang kebenaran, jemaat bilang kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Kristus. Terus kebenaran Kristus, kebenaran siapa? Itu kebenaran Allah. Kebenaran siapa yang harus kita cari? Yang bilang kebenaran Allah. Apa itu kebenaran? Perbuatan yang benar. Apakah kebenaran itu perbuatan yang benar? Ya, segala perintahmu adalah kebenaran. Atau ini kalau saya bilang kebenaran itu sama dengan righteousness ya saudara-saudara. Karena ada terjemahan righteousness, ada truth. Righteousness diterjemahkan kebenaran, truth juga diterjemahkan sebagai kebenaran ya. Dan ini kita bahas tentang righteousness atau kebenaran. Terus bilang apa artinya perintah itu bagi kita? Apa yang dikatakannya? Dia bilang apa? Do atau lakukan. Benarkah demikian atau benarkah begitu? Apakah perintah-perintah itu mengharuskan perbuatan? Ya, benar. Jemaat bilang ya, harus mengharuskan perbuatan. Terus dibilang, perintah yang terutama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua yang sama dengannya adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini Markus 12 ayat 30 dan 31. Jadi kebenaran adalah perbuatan benar. Jadi itu sudah cukup jelas. Jadi ini saudara-saudara, ini pakaian putih adalah kebenaran Kristus. Pakaian putih ini adalah kebenaran Kristus. Dan atau righteousness of Christ.
Dan apa itu righteousness? Righteousness itu adalah right doing atau perbuatan yang benar. Ini perbuatan yang benar ini adalah perbuatan atau menurut hukum. Jadi kebenaran Kristus itu adalah perbuatan menurut hukum atau melakukan sesuatu yang benar. Jadi ini kita harus jelas ya. Ini jadi kebenaran Kristus atau pakaian putih itu adalah perbuatan benar. Jadi kita melakukan yang benar. Dan itu adalah milik Kristus, punya Kristus. Jadi makanya waktu lalu ya, ini apakah kita bisa melakukan perbuatan benar? Bisakah kita turut hukum? Sebagai manusia yang berdosa ini, kita ini nggak bisa menurut hukum. Kita ini nggak bisa berbuat yang benar. Ini kita nggak bisa bikin right doing ya. Ini kita tahu. Dan ini karena kita nggak punya, dibilang kita harus beli pakaian ini, white raiment ini dari counselor ini yang sebelumnya kita bahas. Jadi karena kita nggak punya emas tadi, kita disarankan beli emas itu. Dan emas itu adalah ujian. Sekarang kita disuruh beli apa? Pakaian putih yang adalah kebenaran Kristus yang kita nggak punya. Wah, ini sangat luar biasa. Nah, kita lanjut ya, saudara-saudara. Nanti saudara-saudara tambahkan ya setelah ini akan lebih jelas. Kebenaran siapa yang harus kita cari? Kebenaran Allah. Kebenaran siapa yang harus kita miliki? Kebenaran Allah. Perbuatan benar siapa yang harus kita miliki? Perbuatan benar Kristus. Tetapi perbuatan benar siapa yang ada di dalam Kristus? Perbuatan benar Allah. Kristus tidak melakukan apapun dari dirinya sendiri. Ia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Perbuatan benar siapa yang kita temukan dalam Kristus? Perbuatan benar Allah. Terus ini di 2 Korintus 5 ayat 19 dibilang, God was in Christ. Tapi kalau kita lihat di terjemahan bahasa Indonesia dia bilang, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya di dalam Kristus. Atau dia punya akhirnya yang dia bilang, God was in Christ. Allah atau Tuhan di dalam Kristus. Perbuatan benar siapa yang harus kita miliki? Perbuatan benar Allah. Sekarang, apakah begitu? Benarkah begitu? Ya, benar. Apakah Anda akan tetap berpegang pada hal itu selama 1 minggu? Jemaat, ya. Kemudian ada penatua Hutchinson berkata, dia bilang seumur hidup. Kemudian Josh bilang, baiklah. Tetapi jika beberapa orang dalam hadirin ini akan berpegang pada hal itu selama 1 minggu saja, saya akan berbahagia. Dan mereka juga akan bahagia karena ada beberapa di sini yang sama sekali tidak berpegang pada hal itu. Jadi saudara-saudara, oh sorry, ada yang masuk. Jadi saudara-saudara, ini adalah perbuatan benar Kristus. Ini pakaian putih, ini adalah perbuatan benar Kristus yang adalah perbuatan benar Allah. Jadi kita ini nggak punya. Kalau kita buat yang benar aja dari diri kita sendiri itu salah ya. Kita membuat berbuat baik dari diri kita sendiri salah. Itu harus perbuatan baiknya Kristus yang adalah perbuatan baiknya Allah atau perbuatan baiknya Tuhan. Nah, dibilang kalau 1 minggu saja kita memiliki perbuatan benarnya Kristus atau perbuatan benarnya Tuhan, kita ada dalam diri kita, kita berpegang dalam hal itu sudah sangat berbahagia ya. Dia bilang dia berbahagia dan orang itu akan berbahagia juga dia bilang. Berbahagia juga ya. Ini sangat luar biasa. Terus dibilang, mereka belum memilikinya, mereka belum mengetahuinya, dan jumlahnya cukup banyak juga. Ini banyak orang yang belum berpegang pada kebenaran Kristus ini. Dibilang, ini banyak juga yang belum pegang ini kebenaran Kristus ini. Terus dibilang, karena itulah kita perlu memahami dengan jelas sejak awal. Jenis pakaian apa, seperti apa yang harus kita beli, apa yang sedang kita cari. Perbuatan benar siapa yang harus kita miliki? Perbuatan benar Allah. Kebenaran siapa yang harus kita cari? Itulah yang akan kita pelajari dalam pelajaran ini. Nah, ini sebenarnya pertanyaan ini yang kita sudah dapat jawabannya ya, yang di sebelumnya. Inilah kebenaran Kristus yang kita harus cari. Kebenaran Kristus yang harus kita cari. Dan itu dibilang di akhir dari chapter 10 bahwa itu dijahit ke dalam daging kita ya.
Setiap ketika kita eh, diuji, dimurnikan dalam api, itu benang-benang apa? Benang-benang kebenaran Kristus dijahit di dalam daging kita. Benang-benang kebenaran Kristus dijahit di dalam kita. Dan mungkin dalam proses penjahitan itu adalah suatu hal yang sangat sakit ya saudara-saudara. Ketika benang-benang mulai dimasukkan ke dalam daging kita untuk dijahit, itu suatu proses yang sangat sakit. Dan itulah yang akan kita miliki ya saudara-saudara, kalau kita berserah kepada Kristus. Itu adalah perbuatan benar Kristus. Jadi untuk menurut hukum, yang adalah ada dua hukum ya. Perintah utama, kasihlah. Hukum kasih ada dua ya, itu 10 hukum itu. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan itu menuntut penurutan. Ini menuntut penurutan. Dan apakah kita mampu untuk menurut itu? Tidak mampu. Jadi ini kita harus beli kebenaran Kristus yang sudah mampu melakukan itu. Dia sudah melakukan hal ini ya saudara-saudara. Kristus sudah melakukan hukum kasih ini. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dia sudah miliki itu. Makanya kita harus beli dari dia. Dan ketika kita beli, perbuatan benar siapa yang akan kita miliki? Perbuatan benar Kristus yang kita miliki. Siapa yang melakukannya? Kristus yang akan melakukannya dalam diri kita. Karena pakaian itu atau kebenaran Kristus itu dijahit dalam daging kita. Itu yang kita sudah pelajari. Oke, saudara-saudara, ini sampai sini ada yang mau tambahkan? Ini menarik ya, saudara-saudara. Ya bro, Ya, silakan, silakan, silakan. di pelajaran lalu kita juga sempat pelajari dan singgung tentang bagaimana Tuhan menyulam kita ya. Iya, Jadi dia dia yang istilahnya yang membentuk pola ya, dan bagaimana kita dijahit ya. Nah, eh, kutipan yang lalu bilang polanya kelihatannya kacau iya, ya kan, dan tidak berbentuk itu di mata kita manusia. Sementara Tuhan si perancang pola itu dia tahu akan seperti apa. iya, Nah, aplikasi dalam kehidupan kita kadang-kadang mungkin kita lihat sebenarnya kita ini modelnya apa ya. iya, Uh, Kadang kita jatuh bangun dalam pelanggaran dosa, kekacauan hidup, lalu kesalahan-kesalahan uh, akibat-akibat dari kesalahan kita mengambil keputusan hidup yang sepertinya tidak jelas. Namun penekanannya kepada kita bahwa ketika kita hidup di dalam penyerahan kepada Tuhan, Dia sedang membantu kita dan dari apa namanya setiap ujian-ujian dikatakan kita harus bersahabat dengan ujian-ujian itu, di mana kita jangan heran lalu kita melihat ujian-ujian itu sebagai teman kita. Oleh karena itu proses-proses yang membentuk kita. Lalu penekanan yang lain bahwa jangan kita mengeluh ketika ada ujian-ujian itu, makanya sarannya harus bersahabat. Sebenarnya ini proses yang Tuhan buat untuk bagaimana kita dimurnikan, iya, ya. Dan pola yang Tuhan jahit kita tidak bisa lihat di kehidupan kita. Besok saya mau jadi apa, besok saya bagaimana. iya, Namun Dia Tuhan yang setia dan adil yang mempersiapkan kita untuk suatu uh, hal yang baik di mana kita dimurnikan ya, dan di mana Tuhan sendiri ya melihat pola secara utuh sebelum selesai. Di matanya pola itu sudah sempurna, sementara di mata kita semuanya tampak kusut dan kacau. iya, Tapi saudara, kita kembali ke kutipan yang lalu, dikatakan biarlah dia melanjutkannya yang diberkati untuk menenun
melalui seluruh hidup dan pengalaman kita, pola yang indah dari Yesus Kristus. Hari itu akan datang dan tidak ada lagi ketika alat tenun yang terakhir akan dijalankan, Iya, benang terakhir akan diletakkan, titik terakhir akan digambar, akan disempurnakan sepenuhnya dan dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. ya, Pada akhirnya saudara-saudara, ketika kita membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, kita dengan iman percaya bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita, uh, kita datang kepada kesempurnaan tabiat Kristus dengan setiap ujian-ujian yang sudah Tuhan izinkan kepada kita dan kita dibentuk melalui pola Tuhan. Inilah yang disebut penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan. Pada akhirnya kita akan dimeteraikan dan memiliki kepenuhan karakter Kristus. Terima kasih, brother. iya. Terima kasih, bro. Jadi ini pakaian putih ini yang Tuhan suruh kita beli ini suatu hal yang sangat penting ya. Ini kalau kita ingat di perumpamaan eh, di kitab Injil ya di yang ada perjamuan pesta, ketika ada perjamuan pesta dan orang yang tidak menggunakan pakaian pesta atau pakaian putih ini atau jubah ini akan dikeluarkan dari pesta ini. Dan kita sudah tahu ya, ini jubah ini adalah suatu keharusan untuk kita miliki. Jadi kalau kita nggak memiliki jubah ini, kita harus apa? Kita akan dikeluarkan dari pesta itu atau iya, dari nggak bisa masuk yang tidak layak untuk ada di pesta itu. Ini dan setelah kita miliki tahu ini, untuk memiliki jubah ini bukan suatu hal yang seperti apa ya saudara-saudara. Bukan hal suatu yang mudah ya. Dan kita lihat ini di Wahyu 3 ayat 18 ini dia punya urutan itu seperti harus beli emas dulu, baru pakaian putih, baru salat mata. Ini bukan bukan pakaian dulu baru emas, tapi emas dulu, baru pakaian putih. Dia dia punya urutannya seperti itu. Dan dibilang ya ini jubah putih ini juga dijahit setelah kita memiliki apa? Memiliki melewati pemurnian seperti emas yang dimurnikan oleh ujian-ujian yang ada ya. Setiap pada ujian kita melihat memandang Kristus, ketidakmampuan kita, kita berpegang pada Dia, disitulah karakter Tuhan atau Dia punya perbuatan benar atau jubahnya mulai dijahit di dalam daging kita. Itu mulai satu-satu dijahit sampai dibilang tadi Kak Dolphin bilang yang di pelajaran waktu lalu ya dibahas sampai benang terakhir yang akan dijahitkan. Mungkin polanya dibilang polanya kayak acak kaduk, nggak jelas, kayak jelek kelihatannya dari mata kita. Tetapi itu perancangnya adalah Kristus, adalah Tuhan yang merancangnya, dan ketika akhirnya kita akan lihat menjadi suatu jubah yang indah yang akan melayakkan kita untuk masuk ke dalam pesta perjamuan kudus. Yaitu kalau kita tahu perjamuan itu adalah pernikahan antara apa? Anak domba atau pernikahan, ya pernikahan atau jemaat yang melambangkan apa namanya gereja dan Tuhan ya mempelai laki-laki itu ada pesta di sana dan kita semua harus menggunakan apa pakaian pesta atau jubah putih ini agar kita tidak diusir dari pesta itu dan ini membutuhkan suatu proses ya saudara proses yang dijahit melalui ujian-ujian yang kita alami ya itu dan itu adalah bukan perbuatan benar kita tetapi itu adalah perbuatan benar Kristus. Oke, ada yang mau tambahkan, saudara-saudara? Terima kasih, Brother Dolphin, sudah tambahkan. Kalau belum ada, kita lanjut ya, saudara-saudara. Nah, sekarang mari kita perhatikan kembali suatu pemikiran yang telah kita pelajari sebelumnya. Sebagai dasar untuk memulai pelajaran malam ini secara langsung. Yaitu apa arti kebenaran itu bagi kita sekarang. Apa itu righteousness itu bagi kita sekarang. Mari kita buka kembali bagian dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 23 dan perhatikan juga catatan pinggirannya atau catatan marginnya ya. Catatan marginnya. Mari kita baca ya saudara-saudara. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu.
sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Ini tentang former rain moderately dan apa latter rain ya saudara-saudara. Saya ingin kita baca langsung di dalam King James Version supaya kita akan lihat dia punya catatan pinggirannya atau catatan margin. Dia punya dia marginnya ya. Ini kalau di King James Version atau Alkitab bahasa Inggris ada dia punya catatan pinggiran atau catatan margin di akhir daripada ayat itu ya. Nanti ini akan dibahas juga di sini, tetapi saya akan tunjukkan langsung kepada saudara-saudara. Ini dia punya catatan pinggirannya di King James Version. Oke, ini di Yoel 2 ayat 23. Saudara-saudara bisa lihat ya, saudara-saudara. Ini Yoel 2 ayat 23. Saya coba ini ya. Ini langsung dari Alkitab King James Version. Dia bilang, "Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God. For he hath given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month." Ah, ini yang Yoel 2 ayat 23. Nah, kita baca dia punya catatan margin ini ya, yang dalam kurung ini. Dibilang, the former rain moderately ini sama dengan apa? Teacher of righteousness. Atau kalau dia bahasa Indonesia ini dia punya hujan awal itu sama dengan katanya guru atau iya, guru guru kebenaran, guru kebenaran. Jadi the former rain moderately itu sama dengan guru kebenaran. Terus dibilang ini moderately ini kalau di bahasa Indonesia mungkin kurang jelas ya dia punya bahasa. Ini adilnya ya kalau bahasa Indonesianya di terjemahan di bahasa Indonesianya di Alkitab dia bilang awal musim dengan adilnya ya. Nah, sorry. Kalau di King James Version ini moderately ini ya ini ya. Dia punya arti kalau di catatan pinggiran ini moderately ini artinya according to righteousness. Jadi eh kalau kita lihat ya former rain ini former rain moderately ini adalah guru kebenaran berdasarkan kebenaran ya. Ini a teacher of righteousness according to righteousness. Itu yang kita bisa lihat ya. Jadi di ini dia punya catatan pinggiran. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa lihat ya ini dia punya tulisan ya. Bisa ya saudara-saudara. Apakah eh, jelas kelihatan atau tidak kelihatan? Bro Dorvin bisa lihat ya. Ya, jelas. Oh ya jelas yang Alkitab ini ya. Oke, itu dia punya catatan marginalnya atau catatan pinggirannya. Jadi the latter rain, the former rain moderately ini teacher of righteousness. Kalau moderately itu di artinya according to righteousness. Oke, itu dia punya ini ya. Mari kita lihat dia punya apa yang apa namanya. Atau Jones coba bahas ini. Oke, oke kita kembali ya dia punya catatan ini. Mari kita lihat ya. Pelajaran kita tentang hal ini sebelumnya ada dalam buletin nomor 7. Apa yang dikatakan dalam catatan pinggiran atau margin ini? Dia bilang begini. Ia memberi kepadamu hujan pada awal musim. Atau dibilang, He had given you the former rain. Dia bilang, apa itu former rain? Nah, kita sudah baca tadi. Former rain itu a teacher of righteousness. Atau dibilang, seorang pengajar kebenaran. Atau seorang guru kebenaran. Seorang pengajar kebenaran. Terus dia bilang, ia telah memberi hujan awal dengan adil. Atau given you the former rain moderately. Apa maksudnya dengan adil? Apa maksudnya moderately yang kita sudah baca tadi? Apa yang terjadi pada hujan awal saat Pentakosta? Terus jemaat bilang seorang pengajar kebenaran ya atau a teacher of righteousness yang kita sudah baca tadi ya di King James Version. Jadi hujan awal pada
hujan awal itu adalah seorang pengajar kebenaran. Kemudian moderately atau dengan adilnya itu sama dengan apa? Eh, apa namanya? Moderately itu sama dengan menurut kebenaran ya. A teacher, oh kita salah ini. A teacher of a teacher of righteousness atau according to righteousness. Terus dia bilang, ia telah memberimu kepadamu seorang pengajar kebenaran menurut kebenaran. Jadi ketika Tuhan kasih ini, dia bilang sebab ia telah memberikan kepadamu hujan awal pada awal musim dengan adilnya. Itu artinya kalau kita lihat dia punya marginnya atau catatan pinggirannya, itu dia punya maksud adalah Tuhan ketika dia memberikan hujan awal itu sama dengan bahwa dia telah memberikan kepadamu seorang pengajar kebenaran menurut kebenaran. Jadi hujan awal, former rain moderately itu adalah memberikan seorang pengajar kebenaran menurut kebenaran. Ah, bisa mengerti ya saudara-saudara, ini former rain moderately adalah memberi teacher of righteousness according to righteousness. Jadi seorang pengajar kebenaran menurut kebenaran. Oke, jelas ya? Atau ada yang mau tambahkan saudara-saudara sampai sejauh ini? Ini arti dari hujan awal. Hujan awal dia punya arti adalah seorang pengajar kebenaran menurut kebenaran. A teacher of righteousness according to righteousness. Sama dengan former rain, former rain moderately. Former rain moderately. Jadi seorang pengajar kebenaran menurut kebenaran. Oke, kalau belum ada yang mau tambahkan kita lanjut ya. Dia tanya, apakah itu hujan awal? Dan dia akan memberi kamu hujan. Dan dia akan memberi kamu hujan awal dan hujan akhir, seperti pada mulanya. Apakah hujan akhir itu? Sekali lagi, seorang pengajar kebenaran. Menurut apa? Menurut kebenaran. Tapi apakah sebutan lain untuk hujan akhir? Pencurahan Roh Kudus. Apalagi masa kelegaan atau bahasa Inggrisnya time of refreshing. Ini kita sudah bahas ya waktu lalu tentang time of refreshing, masa kelegaan ini. Apa arti hujan akhir bagi pekabaran malaikat yang ketiga? Dibilang seruan nyaring. Ini hujan akhir bagi pekabaran malaikat yang ketiga adalah seruan nyaring. Apa itu hujan akhir dalam kaitannya dengan kejatuhan Babel? Itulah pencurahan kuasa dan kemuliaan yang menyertai malaikat Wahyu 18 yang datang dan menerangi bumi dengan kemuliaannya. Jadi ini saudara-saudara, ketika ada hujan akhir, itu adalah masa untuk pencurahan Roh Kudus. Itu masa time of refreshing. Ini adalah suatu masa eh, tentang seruan nyaring ya. Ini yang seruan nyaring atau loud cry yang kita tahu ada di Wahyu 18 ya, Wahyu 18. Dan ini kita lihat sehubungan dengan apa kejutuan Babel. Dan ini di Wahyu 18 ayat 1 di mana kemuliaan Tuhan akan dipenuhi ya, akan memenuhi bumi. Dan inilah hujan akhir. Dan kalau kita lihat hujan awal dan hujan akhir seperti pada awalnya, ini akan muncul suatu apa? Seorang pengajar kebenaran menurut kebenaran. Jadi kita akan melihat bahwa apa namanya pemberitaan tentang righteousness by faith ini atau pekabaran tentang kebenaran ini akan memenuhi seluruh bumi dengan kemuliaannya. Ini akan memenuhi seluruh bumi ya, sudah-sudah ini akan apa namanya sama seperti apa? Hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal dan hujan akhir. Nanti kita akan lihat ya dia punya penjelasan selanjutnya. Tetapi mungkin ada yang mau tambahkan di paragraf ini tentang eh, hujan awal, hujan akhir, dan dia punya pekabaran seruan nyaring sehubungan dengan malaikat yang akan malaikat yang muncul di apa namanya di Wahyu 18. Mungkin ada yang mau tambahkan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Jadi ini ada hujan awal, hujan akhir,
Seruan nyaring ini pencurahan Roh Kudus, ada masa kelegaan. Ini ada hubungannya dengan apa? Adalah pengajaran kebenaran menurut kebenaran. Pengajaran kebenaran menurut kebenaran. Dan kita tahu ini sudah dibahas waktu 1888 dan sebenarnya waktu itu Undang-Undang Hari Minggu akan keluar ya, sesuai sejarahnya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang mari kita baca beberapa kutipan yang telah kita pelajari sebelumnya untuk melihat hubungan yang jelas dalam pelajaran ini. Di halaman 58 dari buletin dalam pelajaran oleh saudara Haskell, kita memiliki seperti yang dibacakan dari review tanggal 20 November. Kata-katanya berikut. Waktu ujian sedang mendekat, sebab seruan nyaring dari malaikat yang ketiga telah dimulai, yaitu penyataan atau revelation of righteousness of Christ, atau ya, perwujudan kebenaran Kristus. Inilah permulaan dari terang malaikat yang ketiga, yang kemuliaannya akan memenuhi seluruh bumi. Nah, ini kemuliaan eh, terang yang akan memenuhi seluruh bumi, kemuliaannya menuju seluruh bumi ini seruan nyaring ya, dimulai dengan seruan nyaring, yaitu tentang pernyataan dari righteousness of Christ atau jubah Kristus itu ya akan dimulai ya. Jadi bumi ini akan diterangi oleh terang kemuliaan ya. Dan ini ke, eh, terang kemuliaan apa? Ini adalah gimana kemuliaan Kristus akan menerangi seluruh bumi, di mana orang-orang yang sudah mengenakan jubah Kristus ini akan menerangi bumi ini dengan kemuliaannya ya. Terus dibilang kutipan lain terdapat di halaman 16 buletin dalam kesaksian yang dibacakan. Namun pekerjaan itu akan disingkat dalam kebenaran. Pekerjaan apa yang akan disingkat dalam kebenaran? Dia ulang, pekerjaan Allah. Pekabaran tentang kebenaran Kristus akan bergema dari satu ujung dunia ke ujung yang lain. Inilah kemuliaan Allah yang menutup pekerjaan dari malaikat yang ketiga. Jadi saudara-saudara, ini bumi akan diterangi oleh kemuliaan Tuhan di Wahyu 18 ayat 1 ya. Itu adalah apa? Pekabaran tentang kebenaran Kristus. Ini pekabaran Kristus akan bergema dari satu ujung ke ujung dunia yang lain. Jadi seluruh dunia akan diterangi oleh kemuliaan Tuhan karena apa? Pengajaran kebenaran Kristus sesuai kebenaran. Yaitu apa? Hujan awal dan hujan akhir yang tadi kita baca ya. Ini adalah awal dari apa? Inilah seruan nyaring yang akan memenuhi seluruh dunia ini. Kemuliaan Tuhan akan menerangi seluruh bumi ini. Itu adalah kebenaran tentang apa? Kebenaran Kristus. Terus dibilang, apakah pekabaran tentang kebenaran Kristus ini seperti yang telah kita baca sebelumnya di tempat-tempat lain? Inilah permulaan terang dari malaikat yang ketiga yang kemuliaannya akan memenuhi seluruh bumi. Jadi ini yang tentang emas yang kita baca, terus jubah putih ini yang kita baca itu permulaan terang dari malaikat yang ketiga yang kemuliaannya akan memenuhi seluruh bumi. Dan ini pekabaran ini akan kita tahu ya dimulai pada apa? Di jemaat periode jemaat Laodikia ya, yang dia ini suam-suam kuku, yang miskin buta malang melarat, yang Tuhan suruh apa? Beli emas dan pakaian putih. Inilah ya yang akan terjadi waktu itu. Terus sekarang dikatakan, inilah kemuliaan Allah yang menutup pekerjaan dari malaikat yang ketiga. Jadi ketika kita telah sampai pada waktu ini, kita telah mencapai waktu apa? Dia bilang, seruan nyaring dari pekabaran itu. Waduh, ini. Dan kita tahu jemaat waktu itu atau yang hadir waktu itu atau congregation yang hadir waktu itu sudah mengerti akan pelajaran ini. Jadi ini ketika kemuliaan Allah menutup pekerjaan dari malaikat yang ketiga, ketika telah sampai pada waktu ini, itulah apa? Seruan nyaring dari pekabaran malaikat dari pekabaran ini ya. Pekabaran tentang kebenaran Kristus. Kita telah sampai pada masa ketika Allah akan segera mengakhiri semuanya. Inilah kemuliaan yang menutup pekerjaan pekabaran itu. Waduh, luar biasa ya. Ini ketika Tuhan akan mengakhiri semua pekerjaan ini, pekabaran inilah
Ia akan menutup pekerjaan Tuhan tentang pekabaran Kristus, tentang kebenaran Kristus yang harus apa? Kita pakai. Inilah pekabaran yang akan menutup, akhir dunia ini ya, saudara-saudara, yang akan menutup pekerjaan pekabaran. Makanya ini adalah pekabaran yang terakhir yang kalau kita terima, Tuhan akan apa? Segera datang. Jadi kalau dulu ya saudara-saudara, ini pekabaran ini ditolak dan Tuhan tidak jadi datang. Kalau sekarang ini ketika diberikan lagi, ini akan diberikan dan ini akan diberikan di seluruh dunia. Dan apakah saudara mau atau tidak, Tuhan akan datang karena apa? Banyak juga orang-orang lain akan menerima pekabaran ini. Terus dibilang, sekarang satu hal lagi. Apakah makna dari ungkapan pertama yang baru saja kita baca? Ia akan mempersingkatnya dalam kebenaran. Jadi ketika pekabaran tentang kebenaran Allah, kebenaran yang datang melalui iman kepada Yesus Kristus, atau perbuatan benar dari Allah, diterima, dilanjutkan, dan dipegang oleh umatnya, apa artinya bagi pekerjaan Allah di bumi? Itu berarti bahwa dalam waktu singkat, segala sesuatu akan selesai. Waduh, ini luar biasa saudara-saudara. Ini kalau umat Tuhan sudah memegang, sudah mengetahui tentang pekabaran tentang kebenaran Allah atau righteousness of Christ, righteousness of God. Yang ini kebenaran ini yang datang melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Ini dia punya right doing, perbuatan benar dari Allah. Kita menurut hukum bukan dengan kekuatan kita, tetapi dari perbuatan benar Allah sendiri yang menurut itu kita terima, kita pegang, kita lanjutkan. Dibilang apa? Ini waktunya sudah singkat dan segala sesuatu akan selesai. Ini pekerjaan terakhir yang akan kita apa? Yang akan diselesaikan, yang akan diselesaikan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Kita sedang mempelajari suatu pekabaran yang terakhir. Pekabaran terakhir yang akan menutup sejarah dunia ini. Menutup sejarah dunia ini. Luar biasa. Ini adalah pekabaran malaikat yang ketiga. Pekabaran malaikat yang ketiga. Mungkin saudara-saudara ada tambahan sampai di kutipan ini. Ya, bro. Ya, silakan bro, silakan. Ya, puji Tuhan ya. Untuk pelajaran ini, eh, walaupun kita juga eh, Tuhan izinkan ada di posisi sebagai moderator yang menyampaikan, tapi kita secara pribadi dapat Ya, kekuatan sungguh ya, lebih diingatkan lagi hal yang sudah sempat kita pelajari. Dan kalau kita lihat rangkaian cerita dari apa yang sudah kita bahas dari atas, bahwa ini pekabaran malaikat ketiga, di mana ini judgment ya. Ada statement yang bilang kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi. Kutipan yang lain, Sister White bilang bahwa uh, kemuliaan yang memenuhi seluruh bumi ini adalah karakter Yesus. Kristus Betul, yang betul. dimiliki oleh Betul. orang-orang yang uh, terhubung dengan Tuhan, dan orang-orang yang mau dituntun uh, oleh Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Sehingga termasuk yang sudah kita pelajari waktu yang lalu juga, di mana Tuhan menenun kita ya, yang seperti saya singgung di awal tadi, uh, kita tidak tahu polanya, tapi Tuhan yang melakukan semua itu kepada kita. Dan akan ada apa namanya, ini matching sekali dengan yang tadi kutipan di sini, akan ada apa namanya rajutan terakhir oleh Tuhan ya, Ya, tenunan terakhir, di mana jarum dan benang akan diletakkan, which is sudah ada umat-umat Tuhan yang memiliki karakternya. Dan ketika itu dipancarkan seluruh dunia, itulah istilah yang kita pakai di kutipan ini, bahwa baik. kemuliaan Allah memenuhi seluruh bumi, di mana uh, sudah waktunya ketika banyak orang datang dalam pertobatan, karakter Kristus sudah dimanifestasikan dalam kehidupan mereka. Dan semua ya, banyak orang artinya di bumi ini yang sudah memiliki karakter Kristus, saatnya uh,
Daniel 12 ayat 1, Michael stand up, di mana Tuhan uh, berhenti bekerja, meletakkan jubah keimamatannya sebagai perantara manusia dengan Allah, dan dia akan menggunakan jubah raja, ya, jubah penghakiman. Nah, ini kita bicara bagaimana karakter terbentuk, bagaimana Tuhan kasih sebagai penasehat yang agung, bagaimana Tuhan menghimbau, mengajak kita, belilah daripadaku, ya, emas yang murni, pakaian, minyak pelumas mata, ini semua kabaran malaikat ketiga. Ini semua menuntun kita untuk bisa memiliki karakternya dari hari ke hari. Semakin kita bertumbuh di dalam iman, semakin kita rendah hati, semakin kita mau belajar, semakin kita dituntun untuk dapat kuasa, ya. Dan semakin hari semakin bertambah-tambah. Dan apakah pertanyaannya, kita masih jauh dalam waktu penyelesaian ini atau kita sudah sangat dekat? Nah, inilah. Jadi betapa pentingnya pekabaran malaikat ketiga ini, betapa pentingnya hal ini, walaupun kita lihat ada banyak penolakan ya tentang pekabaran ini, ada banyak yang tidak tertarik dengan pekabaran ini. Tapi biarlah kita umat-umat Tuhan yang sudah belajar tetap rindu menyampaikan ini kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, untuk apa yang uh, penting sekali dari nasihat penasihat agung itu. Ya, ini sangat baik sekali. Boleh kita bawakan juga di gereja, di kumpulan-kumpulan apa namanya kita, bagaimana Tuhan segera datang, bagaimana kita sedang dituntun oleh Tuhan, bagaimana kita hidup dalam penyerahan, bagaimana iman kita bertumbuh, bagaimana karakter Kristus itu penting untuk kita miliki sebagai apa namanya penyelesaian pekerjaan dan hasil dari pekerjaan ini. Jadi tadi sudah dibilang inilah pekerjaan terakhir, Ya, ya, pekerjaan terakhir yang akan diselesaikan oleh Tuhan, di mana kemuliaan menutupi pekerjaan ini. Terima kasih, brother. ya, terima kasih bro. Jadi saudara-saudara ini luar biasa ya. Ini ketika kita diuji dan keluar seperti sama seperti emas, dimurnikan dan setelah kita itu kita dirajut oleh kebenaran Kristus, segala sesuatu yang kita lakukan adalah Kristus yang melakukan atau kebenaran Allah. Jadi kita akan melakukan apa? Bisa melakukan menurut hukum yang menjadi ke- eh, hukum kasih yang menuntut penurutan itu akan bisa kita turuti ya, bukan dengan kekuatan kita, karena Kristus sudah tinggal dalam kita. Kita sudah menjadi bagian dari Kristus ya. Ini pakaian kebenaran ini sudah dirajut dalam diri kita dan kita sama dan apa namanya kemuliaan Allah ada pada kita ya, karena kita sudah memiliki kebenaran Kristus. Jadi ketika orang-orang di dalam dunia ini sudah memiliki kebenaran Kristus, maka bumi ini akan terangi oleh kemuliaan Kristus ya, sebagai 18, Wahyu 18. Dan kita lihat ya saudara-saudara, ini mungkin banyak yang menolak, tetapi saya percaya kuasa Tuhan ini banyak juga yang akan menerima. Karena dibilang seluruh dunia akan diterangi oleh kemuliaannya. Di setiap bagian bumi ini pasti akan ada orang-orang yang akan menerima kebenaran Kristus ini dan akan menjadi terang di berbagai tempat ya saudara-saudara. Dan seluruh bumi ini akan diterangi oleh kemuliaannya. Tidak ada yang akan luput dari pekabaran ini. Semua akan menerima pekabaran ini dan apa yang terjadi, bumi ini akan diterangi oleh kemuliaan Tuhan. Waduh, ini suatu yang luar biasa. Dan ini dibilang ya, ketika kebenaran Allah ada, sudah ada, ini waktunya disingkat. Dan segala sesuatunya akan diselesai, akan dipersingkat. Ini akan dipersingkat ya saudara-saudara. Ini penderitaan juga kita akan dipersingkat jika apa kebenaran Kristus sudah ada ya, sudah ada dalam diri kita, di dalam diri umat-umat Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan akan ditutup dan segala sesuatunya akan apa? Selesai. Oke, ini eh,
kita kayaknya kita sampai di sini saja, saudara-saudara, dan kita akan lanjutkan pada eh, besok hari untuk dia punya lanjutan, untuk dia punya keterangan. Karena kalau kita akan baca lagi satu ini, kita akan lewat waktu karena ini cukup panjang dan dia punya pengertian akan apa namanya harus butuh untuk dilanjutkan lagi ya. Jadi eh, pekabaran kita atau pelajaran kita sampai di sini ya saudara-saudara di halaman 243 di paragraf ke-7. Jadi apa yang kita pelajari pada saat ini adalah bagaimana pekabaran itu atau pekerjaan akan disingkat dalam kebenaran, di mana kalau kebenaran itu, kebenaran Kristus itu sudah menjadi bagian kita. Inilah yang akan terjadi ya saudara-saudara. Seruan nyaring itu adalah bagaimana kita mengabarkan akan apa? Kebenaran Kristus akan muncul pada hujan awal, hujan akhir itu adalah apa? Seorang pengajar kebenaran menurut kebenaran. Atau dengan kata lain, pekabaran ini akan muncul di mana pekabaran ini, pekabaran Kristus akan diajarkan sesuai kebenaran yang sebenarnya ya saudara-saudara. Kebenaran yang asli akan muncul dan ini akan diterima oleh orang-orang ya. Di mana mereka akan mengetahui akan kebenaran keberadaan mereka sebenarnya seperti apa. Apa yang mereka perlukan. Dan ini ketika kita lihat ya bahwa umat-umat Tuhan memerlukan emas ini yang adalah ujian-ujian yang akan dimurnikan. Inilah yang akan kita alami ya. Kita akan alami dan dibilang bahwa kita harus memiliki beli itu jubah putih. Dan kita lihat jubah putih ini akan dijahit dalam diri kita, dalam daging kita. Dan dia punya polanya sangat acak-acakan mungkin. Gak jelas menurut penglihatan kita. Tapi kita akan lihat bahwa kita akan harus tahu bahwa perancangnya adalah Tuhan dan apa yang dia rancangkan adalah baik bagi kita. Dan kita lihat akan hasilnya kita ketika benang terakhir akan dirajut, kita akan lihat, waduh luar biasa akan pekerjaan Tuhan. Dan kita akan lihat perbuatan baik kita adalah apa? Perbuatan baiknya Kristus atau perbuatan baiknya Allah. Dan segala sesuatu kita yang kita lakukan adalah Kristus yang melakukannya dalam diri kita. Dan hukum kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia itu akan bisa dilakukan karena apa? Hukum itu menuntut perbuatan dan itu bisa kita lakukan karena Kristus sudah diam dalam diri kita ya saudara-saudara. Dan eh, inilah yang akan menjadi apa? Kemuliaan bagi seluruh dunia. Terang yang akan menutupi seluruh dunia yang menutup pekerjaan atau mengakhiri pekerjaan Tuhan di dunia ini. Inilah Bible study kita hari ini. Sampai di sini saya bawa dalam nama Yesus. Amin.